Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6 yang berbunyi, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Dalam bahasa Batak, laos didok matuau, nungasaut, audu parjulu jala parpudi, bonana jala ujungna. Lehonok kuma tunama uas, sian mual aik hanguluani, sopola tuhoron. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam abjad Yunani, Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir. Dalam Alkitab kita menemukan pemakaian istilah Alfa dan Omega menggambarkan keberadaan Tuhan. Dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Yang memiliki arti bahwa Tuhanlah awal dari segala-galanya dan akhir dari segala-galanya. Dalam Yesaya 44 ayat 6 dikatakan, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku." Istilah Alfa atau yang terdahulu dan Omega yang kemudian memiliki arti. Pertama, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, bumi, laut, segala isinya bersumber dari Dia, dan bahkan manusia sekalipun adalah berasal dari karya Tuhan sendiri. Dia tidak mempunyai permulaan, dan kalau alam semesta memiliki permulaan, maka Tuhan tidak memiliki permulaan. Sang Pencipta dan bukan ciptaan, serta setara dengan Bapa. Ini artinya adalah segala sesuatu dalam hidup kita harus dimulai dari Dia dan tidak bisa dari diri kita sendiri atau dari tempat yang lain. Juga akhir dari segala sesuatu adalah Dia, karena Dialah yang memiliki bumi dan isinya. Kedua, kata Alfa bukan berarti yang pertama, tetapi berawal dari kekal, karena Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Omega bukan berarti akhir dari sudut waktu, akan tetapi akhir dari tujuan. Ketiga, Tuhan adalah Alfa dan Omega juga memiliki arti Dia yang telah ada sejak awal sebelum dunia dijadikan, yang ada sekarang menyertai dan berkarya untuk kita, dan yang ada selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pusat hidupmu sebagai orang percaya? Kepada siapakah engkau menggantungkan hidupmu, baik pada masa kini maupun masa depan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Dia juga Maha Kuasa. Bukankah keberadaan Yesus seperti itu menunjukkan kealahannya? Benar seperti yang dikatakan Paulus, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Oleh karena itu, mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Hanya di dalam Dialah hidup kita berada, baik sekarang ini maupun pada masa yang akan datang. Selama kita tinggal dekat Tuhan dan menyediakan diri untuk disertai, Dia
yang berjanji itu setia. Tuhan berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kata cuma-cuma ini tidak berarti bahwa setiap orang yang menolak akan diberi. Tapi hanya orang yang merasa hauslah, yang punya kerinduan besar yang akan Tuhan beri. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Hidup itu adalah sebuah perjuangan, dan iman adalah pergumulan. Kemenangan adalah kala seseorang bertahan hingga akhir sebagai Kristen. Hal yang terpenting bukanlah awal, namun akhir hidup. Bukan berapa lama hidup kita, namun bagaimana hidup dijalani. Bagi Dialah hidup kekal itu. Itulah yang mesti kita perjuangkan dalam hidup sekarang, sebab tiada kemenangan tanpa perjuangan dan bergumul dalam iman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkaulah sumber segala sesuatu dan sumber hidup kami. Untuk itu sewajarnya kami hanya bertumpu dan percaya hanya kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.